kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita ke pertanyaan terakhir nih Ahilman. Ya. Ada pertanyaan dari Mas Puji Setiawan di Sidoarjo. Kita akan baca. Ustadz, mohon penjelasannya terkait perbedaan adab dan batasan kita dalam mengadu atau memohon kepada Allah dan kepada hamba Allah. Jadi gimana adabnya? Pastinya nggak boleh sama dong ya, gitu ya. Tafadhol. Iya. Di antara yang membuat hidup terasa berat, jawabannya karena terlalu berharap kepada selain Allah. Itu. Iya, betul. Dalam konteks apapun ya. Dalam konteks apapun. Maka sekarang kalau kita menggantungkan harapan ya sama Allah. Ikhlas itu bukan tidak berharap. Ikhlas itu berharap. Tapi hanya berharap kepada Allah. Itu ikhlas. Makanya kalau ada yang bilang, yang ikhlas dong, gak usah berharap. Menurut saya mah kurang tepat. Kurang tepat ya. Ikhlas itu berharap, tapi berharapnya sama Allah gitu. Nah, dan yang membuat manusia itu akan terus merasa berat hidupnya karena apa? Karena terlalu fokus dengan penilaian manusia. Itu capek, Mbak Mila. Banget. Betul. Kata guru saya, ada dua hal yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Satu, rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Dua, penilaian manusia terhadap orang lain. Betul lagi. Dan memang seperti itu. Ya enggak? Betul. Itu nggak akan ada habisnya. Nah sekarang tinggal kita fokus mau yang mana. Mau ngejar berharapnya rahmat Allah yang nggak ada henti, atau penilaian manusia yang nggak ada hentinya. Kan harusnya kita ngejar rahmat yang nggak ada hentinya, tapi seringkali ketutup karena penilaian manusia. Nah pada konteks pertanyaan tadi, tentu saat kita mengadu kepada manusia, meminta kepada manusia, ingat, manusia inilah haula wala quwata illa billah. Maka memintanya hanya sama Allah. Maka dalam surat Al-Fatihah, itu kan ada satu ayat yang kemudian menegaskan tentang bagaimana cara kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Itu kan kalimat tegas diucapkan dalam setiap rakaat sholat untuk menegaskan bahwa tidak ada tempat kami meminta, bersandar, berharap ya, kecuali sama Allah. Nah sekarang dalam konteks punya masalah, biasanya kalau kita lagi punya masalah, yang kita deketin itu Allahnya apa manusianya? Kadang-kadang suka curhat duluan sama orang lain. Terus tapi kan harus gitu juga ujungnya. Iya, tapi kalau kita ngadunya sama Allah, nanti Allah yang akan mengantarkanmu untuk bertemu dengan orang yang bisa menolong dirimu. Jadi saat kamu bertemu dengan orang itu, bukan atas rahasia dan logika kamu, tapi karena Allah membimbingmu untuk bisa bertemu dengan orang yang bisa menolongmu. Maka jangan kaget kalau banyak orang yang kemudian mohon maaf, misal punya hutang, ketemu jatuh tempo, yang dicari siapa? Pinjaman kan? Tutup lubang gali lubang gitu. Si pinjaman. Sakit ketika yang orang kita berharap bisa minjemin, gak minjemin. Bukan salah orang yang gak minjemin, salah kamu berharap kepada orang yang seakan-akan mau minjemin padahal gak minjemin. Iya kan? Jadi gimana? Ketika engkau lagi terlilit dengan kesulitan, kamu minta dulu sama Allah. Biar Allah nanti yang membimbingmu untuk bertemu dengan siapa. Dan kadang cara Allah menentukan jawabannya itu di luar logika kita. Betul. Makanya sekarang yang perlu kita evaluasi dalam diri kita adalah sejauh apa kedekatan dan ketaatan kita sama Allah itu menentukan seberapa baiknya hubungan kita dengan manusia. Nah, makanya sepakat. perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Termasuk suami, istri. Ada Allah. Banyak di antara kita yang sibuk memperbaiki di sini. Tapi kita lupa gitu bahwa ada zat yang menggerakkan hati masing-masing ini. Maka ketika suami istri sedang punya persoalan, jangan saling menuntut di sini gitu, capek. Karena masing-masing punya ego kan. Terus gimana dong? Maka masing-masing mendekatlah kepada Allah. Biarkan nanti Allah yang melembutkan hati masing-masing. Sampai ketemu titik di mana Allah menentukan jawaban terbaik untuk persoalan diri. Suami nuntut istri, kamu harusnya begini. Istri ngerasa, enggak, kamu harusnya begini. Dia lupa. Capek itu. Ada zat yang membolak-balikan hati di antara keduanya. Siapa? Allah. Makanya kalau memperbaiki hubungan sama Allah, mulai dari mana? Ayo, perbaiki yang wajib.
sholat. Dan biasanya Mbak Mila, persoalan itu begitu besar dalam hidup kita karena salah satunya lalainya kita dalam sholat. Rezeki, hubungan rumah tangga, coba aja dicek. Iya. Ada haknya Allah yang tidak engkau lalai, penuhi. Sehingga pada akhirnya engkau dibutakan dengan keadaan dalam hidupmu yang pada akhirnya itu bukan esensi. Makanya kita itu akan diuji oleh Allah atas sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup. Jadi kalau kita terlalu mencintai A sampai lupa cintanya sama Allah, maka nanti biasanya kita akan diuji dengan apa yang paling kita cintai itu. Kenapa? Karena Allah Maha Pencemburu. Allah mencabut apa yang kamu cintai karena selama ini fokusmu kepada itu. Sehingga Allah hilangkan agar kamu memahami bahwa selama ini ada yang salah dengan dirimu. Maka ini seperti ditampar-tampar. deketin Allah, Masya Allah. maka nanti Allah akan mendekatkan banyak kebaikan dalam hidup. Perbaiki hubunganmu sama Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan siapapun. Termasuk dalam bersandar, dalam mengadu. Makanya ada 3 langkah yang bisa kita lakukan kalau kita lagi punya punya pertimbangan lah dalam menentukan sesuatu gitu. 1 istikharah, 2 istisyarah, 3 istifta. Istikharah, meminta petunjuk kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua istisyarah, bermusyawarah dengan orang-orang yang kita rasa punya kapasitas untuk mengarahkan dirimu menemukan kebaikan dalam hidup. Dan yang ketiga istifta, tanya hatimu yang paling dalam, minta fatwa sama hati. Karena apa yang berangkat dari hati biasanya nggak akan pernah salah gitu. Dia akan mengantarkanmu pada titik yang terbaik untuk hidupmu. Tapi sebelum itu istikharah dulu, istisyarah dulu, baru istifta. Jangan langsung kayaknya hati aku kesini deh. Tapi kita nggak minta dulu ke Allah gitu. Jadi proses 2 itu nggak boleh ditinggalkan ya. Dijalani dulu. Kadang-kadang kan suka gitu kan, feeling aku tuh, insting aku tuh arahnya ke sini gitu. Hey, mohon maaf. Karena bisa menipu jadi juga yang maksudnya. masuk setan, nafsu. Ya kan? Karena yang bermain pada ranah pikiran kita tuh kan bukan hanya kemampuan kita yang terbatas, udah pasti itu kan. Tapi ada setan bermain, nafsu bermain. Dan setan tidak senang kalau seorang manusia mengarah pada kebaikan. Pasti maunya dibelokin. Oke. Tapi intinya sebenarnya kita juga boleh meminta tolong juga kepada Boleh, makhluk boleh, ya kan, boleh. Ahilman. Boleh. Tapi itu tadi stepnya tuh jangan lupa. Jalanin dulu. Jangan minta tolong ke orang dulu. Allahnya lupa gitu Iya. kan. Ya. Karena yang menggerakkan orang mau nolong kita Allah. Makanya kalau ada yang bilang begini, aku tuh disakiti sama dia gitu misalnya. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Ekspektasi. Iya kan? Iya, kita tuh sakit hati dengan ekspektasi sendiri. Iya. Kalau kita mintanya sama Allah dulu, biarkan nanti dengan caranya Allah mengantarkanmu untuk bertemu dengan orang yang menurut Allah bisa membantu dirimu. Okay. Kalaupun tidak, maka Allah dengan caranya akan mengirimkan orang-orang lain yang gak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Nah, oke. Untuk bisa sampai di situ ya, mindsetnya memang harus dilatih, ya kan? Iya, Latihan rohaninya tuh memang harus luar biasa ya, Ahilman ya, Masya Allah. Ahilman, ini Masya Allah bahasan kita luar biasa, sangat bermanfaat, tapi waktu kita juga terbatas. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya untuk membahas tema-tema lain yang menarik juga. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.